SPD Wonosobo. Pas di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, tingkatkan empati di tengah pandemi. Dan selamat sore Mitra Wasona. Kali ini jumpa dengan Felix yang akan menemani Mitra Wasona di sajian Zona Guru untuk edisi hari ini, hari Minggu 20 September 2020. Dan mungkin Mitra Wasona sudah lihat di flyernya Radio Pesona dan di sosial media yang lain gitu ya, bahwa untuk tema Zona Guru kali ini Mitra Wasona kita akan ngebahas tentang kutuang ilmu dalam lagu. Nah, kalau misalnya di minggu kemarin kita sudah membahas tentang media pembelajaran yang fokusnya ke video kayak gitu. Nah, untuk itu kita nanti akan ngobrol bersama narasumber kita yang sudah hadir di radio, dan Mitra Wasona sudah lihat fotonya di flyernya kita gitu ya. Dan pastinya sekarang giliran untuk mendengar suara mereka untuk on air. Untuk itu Mitra Wasona sekarang kita kenalan dulu sama mereka yang sudah hadir di radio. Ini yang mau kenalan yang mana dulu? Ibu dulu ya, kayaknya kurang dekat sama mic deh, Pak. Oke, Bu Guru, silakan kenalan dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, nama saya Ibu Asmara Santi, tugas di MI Ma'arif Kliwonan. Oke, Ibu tadi Asmara Santi gitu ya? Iya. Waktu itu di flyer tuh ada singkatan tuh, itu namanya panjang sekali pastinya. Iya. Itu kepanjangannya apa nih, Bu? Aduh, malu ini nggak sesuai dengan orangnya soalnya. Emang iya? Iya. Nama pemberian orang tua saya itu luar biasa, unik. Iya, unik. Ya. Uniknya kenapa? Zahratul Faidah itu artinya Zahra itu bunga, Faidah itu manfaat. Ya, orang tua saya berharap saya menjadi wanita yang bermanfaat. R-nya Ratna. Oke. Asmara entah itu orang tua kasih namanya apa itu enggak tahu. Asmara Karena saling Santi mencinta itu, pastinya ya. Bukan. Itu nama dari silsilah keluarga juga. Oh gitu, Kak Marga gitu ya? Ya. Asal usulnya. Oke. Kalau Bu Santi ini alamatnya di mana nih, Bu? Gimana? Alamatnya di mana? Alamatnya di Sentral Kalianget. Sentral Kalianget ya. Oke, jadi Mitra Wasona bisa bertemu dengan Bu Santi ini di MI Ma'arif Kliwonan. Ngajar kelas berapa nih? Sudah 11 tahun ini kelas 1. Kelas spesial 1. Kelas 1. Spesial kelas 1 ya. 11 tahun luar biasa. Oke, itu perkenalan dari Bu Santi Mitra Wasona. Dan untuk selanjutnya kita ke bapaknya. Silakan nih Pak, kenalan sama Mitra Wasona. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutardi dari SD Negeri Igir Meranak Kejajar. Ini dalam kesehariannya dipanggilnya apa nih Pak? Pak Tardi. Pak Tardi ya. Iya. Oke. Pak Tardi ngajar kelas berapa nih? Saya hampir selalu ngajar kelas 6. Wow. Dari dulu belum pernah lengser ke Prabon gitu ya? Ya, paling perpindahannya kelas 5, kelas 6. Oke, kelas 5, 6, kelas-kelas atas ya. Iya. Oke, jadi Mitra Wasona ini sekarang jangkep sekali, lengkap, ada guru kelas bawah, ada guru kelas atas kayak gitu. Dan alamatnya nih Pak Tardi di mana? Oh, saya tinggal di Kuripan Garung. Kuripan Garung ya. Oke. Dan Mitra Wasona jangan lupa nanti bisa interaktif bersama kita. Untuk WA, WhatsApp-nya ya, Mitra Wasona bisa WhatsApp di 0822 3118 5554, atau juga Mitra Wasona bisa streaming di www.pesonafmwonosobo.com. Iya, sesuai dengan materi kita, kutuang ilmu dalam lagu kayak gitu. Pastinya guru dalam mengajar itu pasti memanfaatkan media apapun itu yang digunakan untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang video, sekarang kita akan membahas tentang lagu. Pak Tardi dan Bu Santi ini memanfaatkan lagu. Kenapa milih lagu Pak? Kenapa nggak media-media yang lain kayak gitu? Pak Tardi dulu deh, silakan. Oke, makasih Mas. Sebenarnya media lain juga iya ya Mas. Gini, saya tuh sangat menikmati profesi saya sebagai guru. Oke. Jadi kepinginnya tujuan pembelajaran itu selalu bisa tercapai maksimal kan. Hanya saya sadar betul bahwa kemampuan masing-masing anak itu beda. Tapi keinginan keras saya anak-anak harus bisa. Karena itu saya pikir muter otak gitu, gimana caranya ya. Dari pengalaman ternyata saya lihat kok anak-anak suka ya sama lagu. Hampir semua anak suka. Saya sering dengar anak-anak itu ketika istirahat main-main itu mereka nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang ada di ini, lagu-lagu pop biasa itu. Wah, dari situ jadi ada inspirasi. Ini senjata ampuh ini rupanya. Beberapa materi-materi yang penting, yang esensial, yang biasanya keluar di ujian-ujian itu saya pilih-pilih. Saya tuangkan dalam lagu. Awalnya lagu yang saya pilih adalah lagu-lagu yang biasa mudah, easy listening gitu Mas. Tapi akhir-akhir kemudian saya coba juga bikin lagu sendiri.
Gitu. Oke. Jadi memang lagu itu gampang diingat gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada materi yang berupa hafalan kayak gitu, kalau misalnya benar-benar klasikal kayak itu rada sulit gitu ya. Tapi begitu disambungkan dengan lagu, mereka dapat mengingat dengan mudah tanpa ada kesusahan ya. Apalagi kalau misalnya dengan lagu-lagu zaman now gitu kan. Iya, betul. Karena memang anak-anak zaman sekarang ya mungkin bukan zamannya trio kuek-kuek ya. Iya. Eranya lagu anak-anak ya. Oke, Bu Santi. Iya. Kenapa milih lagu? Gimana? Kenapa Bu Santi milih lagu seperti itu? Tidak buat video lah. Ya memang video kayak gitu. Mungkin buat media pembelajaran interaktif atau mungkin video pembelajaran yang seperti Bu Santi tampil kayak misalnya di rumah belajar dan sebagainya. Kenapa milih lagu? Sebelumnya saya ini bukan guru kelas bawah. Kelas atas. MTS. Oh, MTS ya. Oke. Awalnya saya bingung mau saya apakan ini, tiba-tiba saya harus membimbing anak kelas 1. Awalnya saya bingung. Sementara materinya sudah begitu tinggi, anak-anak dituntut untuk menguasai materi, menyerap materi, itu adalah hal yang sulit bagi kami. Terutama, padahal kami juga dituntut untuk memahamkan anak membaca, menulis, itu butuh waktu yang luar biasa. Nah, ini saya juga belajar dari guru TK. Saya menyimak guru TK, itu ada yang indah di sana. Ada salah satu guru yang ketika saya melihat anak saya itu ada salah satu guru itu asik sekali. Ternyata dari bernyanyi itu saya melihat beliau bernyanyi ada lagu tentang mapel agama waktu itu. Akhirnya membuat saya itu terinspirasi. Saya akhirnya berpikir bagaimana agar mapel yang lain juga bisa. Ini setahu saya, seingat saya juga melalui lagu itu anak mudah menyerap. Dan menghafal ya. Iya, membangkitkan stimulus yang baik. Jadi intinya Bu Santi ini sebenarnya guru MTS kayak gitu. Kemudian ketika mendapatkan SK di Madrasah Ibtidaiyah, ya pastinya ketika ditempatan di kelas 1 mungkin penyesuaiannya agak lama gitu ya. Iya, pertama suara saya 1 minggu habis. Oh gitu. Nggak bisa bersuara ya. Karena memang kelas 1 luar biasa. Iya. Oke, jadi memang seperti tadi yang sudah disampaikan sama Pak Tardi bahwa memang untuk dengan lagu kita bisa mengubah materi masuk dan anak enjoy gitu kan, tanpa dipaksa untuk menghafal materi secara berat kayak gitu. Mereka hiburan tanpa sadar mereka sedang belajar sebenarnya. Oke. Dan percaya dirinya juga bangkit. Ya. Oke, kalau misalnya kesulitan ketika buat lagu Pak Tardi sama Bu Santi, mungkin Pak Tardi dulu. Lagu yang pertama dibuat tentang apa tuh? Yang pertama kali, masih ingat nggak Pak? Yang benar-benar buatan saya sendiri. Ya nggak harus dulu Kalau misalnya yang pernah dibuat nggak harus buatan Pak Tardi dulu. Oke. Dulu ketika saya mengajar ini materi yang menurut teman-teman guru. Ini memang dari dulu memang sudah memasukkan lagu dalam pembelajaran atau memang dari baru tahun ini sudah Pak? Sudah dari dulu ya. Sudah lama banget. Sejak mungkin 10 tahun yang lalu sudah saya mulai. Kata teman-teman dan beberapa rekan guru juga kan, materi IPS itu agak susah ditaklukkan. Iya, banyak hafalan ya. Iya, materi yang terlalu banyak hafalan. Wah, gimana caranya? Bagi saya harus bisa. Bukan sombong sih, cuma untuk memotivasi diri gitu. Iya. Nah, waktu itu ada materi tentang nama-nama provinsi di seluruh Indonesia, banyak banget kan. Luar biasa. Sementara itu di tuntutan KD-nya itu memang anak harus menguasai itu. Bisa ya. Nah, terus itu lagu yang pertama saya buat. Lagu ini tentang nama-nama provinsi dan ibu kotanya itu saya masukkan ke dalam gubahan lagu ini. Waktu itu disadur dari lagu apa tuh? Ini Gembala Sapi. Oh, Gembala Sapi. Mengenal nama-nama provinsi. Itu kan lagu Gembala Sapi tempo dulu banget. Oh, lagu. Anak-anak nggak ngerti lagu itu. Taunya anak-anak itu lagu ciptaan gurunya. Oke. Gitu. Nah, pertama lagu itu. Kemudian saya lihat. Itu lagunya Rani atau enggak itu? Lagu nostalgia gitu ya? Nostalgia gitu. Ya. Ya ada Gembala Sapi kayaknya lagu Rani juga nyanyi kayak gitu. Nah, iya Titi Puspa ya, yang jadul ya. Oke. Apal tuh ketahuan umurnya. Saya dari dulu suka denger radio. Sebenarnya lagu zaman jadul banget pun bagi saya nggak masalah, asal itu seneng, enak aja. Nah itu yang pertama kali saya buat. Ternyata anak-anak suka dan mereka nyanyi-nyanyi setelah diajari, nyanyi-nyanyi sendiri. Terus biasanya di awal pembelajaran itu suka saya ulang-ulang karena memang biar tanpa disadari kita sedang
mengulang kembali apa yang telah mereka pelajari. Ada inovasi ilmu di situ ya. Betul. Oke. Nah dari situ saya jadi wah makin semangat ini lagu apa lagi nih yang saya bikin gitu. Kalau Bu Santi masih ingat gak lagu yang pertama buat? Lagu yang pertama waktu itu saya lagu Jawa. Iya. Lagu daerah. Lagu daerah ya. Iya. Itu diambil dari pembelajaran apa tuh? Saya iseng aja waktu itu, hanya untuk icebreaker saja, karena saya melihat anak-anak mulai jenuh. Kemudian saya mencoba membuat lagu bagaimana agar anak-anak itu ada giroh. Itu bisa saya coba ya? Yuk. Boleh. Ayo anak MI pasti bisa berakhlak yang mulia, biar cerdas akhlaknya, bisa sopan, bisa santun, hormati yang lebih tua. Itu lagu yang pertama. Oke, jadi bukan hanya untuk menghafal, tapi ada karakter juga di situ ya, Pak. Daripada mungkin kayak rukun Islam, rukun iman kayak gitu kan, kalau menghafal rada susah. Kemudian di situ juga ada unsur-unsur perubahan karakter kayak gitu. Berarti jaranan ya, tadi kayaknya lagunya ya. Oke, bahkan Bu Santi ini udah buat buku loh. Itu buku isinya lagu semua kayak gitu atau gimana? Itu ya boleh diceritakan bukunya Bu Santi nih. Iya, ini siapa tahu aja buat mitra Wasona di rumah penasaran. Bukunya penasaran awalnya isinya. Juga Oke, gimana? Membuatnya satu demi satu. Kemudian ketika ada workshop diklat seorang Widya Iswara, beliau itu menyarankan coba dikumpulkan sebanyak mungkin agar tidak hilang. Kemudian saya catat. Saya mencatatnya di dalam blog, tapi saya kunci. Pertama saya kunci. Agar belum ada orang yang bisa akses. Iya, bisa. Cuma saya kunci biar tidak terbaca dulu. Oh gitu. Setelah terkumpul banyak, baru saya buka. Itu ternyata kemudian berapa tahun kemudian beliau menyarankan coba buku itu diikutkan lomba. Nah, alhamdulillah melalui lomba itu bisa cetak tanpa biaya yang mahal, murah sekali biayanya. Ini bonus buat saya yang semula saya pikir hanya main-main, ternyata bisa bermanfaat sekali. Iya, kadang sekecil usaha kita ternyata bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya nih Pak tadi udah menciptakan lagu sendiri tanpa menyadur untuk misalnya tidak mengubah suatu lagu yang kita hanya mengganti lirik kayak gitu. Mungkin bisa cerita seperti itu. Kan kita juga butuh teams kayak gitu ya untuk membuat aransemen, atau memang di aransemen sendiri tuh Pak? Iya, awalnya kan gini ya. Ini ada materi. Materi ini penting. Mau saya gubah ke lagu mana lagi? Agak sulit juga sih. Kadang-kadang milih lagunya apa, kira-kira lagu ini cocok nggak dengan anak-anak, atau suaranya anak-anak, suara anak dan dewasa kan beda gitu. Nah itu terus ada ini kayak menjadi sebuah inspirasi. Kalau gitu saya harus belajar juga sih ini bikin lagu, meskipun saya nggak bisa baca notasi atau main alat musik, nggak ngerti. Iya, ini benar, kayak Melly Guslo juga nggak bisa baca notasi tuh, tapi lagunya benar-benar hits gitu kan. Iya, oke. Terus gimana lagi Pak Tardi? Saya coba-coba waktu itu. Misalnya ada inspirasi masuk gitu, ada nada-nada kayaknya menarik, saya rekam pakai HP. Ini lanjutannya enaknya kayak gimana? Jadi syairnya belum ada, cuman nada-nadanya itu ada yang masuk. Kemudian setelah kira-kira cukup sebuah lagu, ini oke nih. Baru kemudian saya masukkan itu materi, nanti disesuaikan. Karena begitu diisi materi kan belum tentu itu nada-nada itu jadi pas, jedanya di mana belum tentu pas. Nyusun kata-katanya juga gitu ya. Kemudian harus disusun yang pas gitu. Begitu Mas. Oke, ini ada pertanyaan nih sebenarnya. Sudah ada masuk dari Pak Tohirin dari SD Negeri 1 Sikunang Kejajar. Ini jauh ya? Teman saya itu. Oke. Bentar, saya bacakan. Untuk Pak Sutarti, mungkin nanti Bu Santi juga bisa menambahkan gitu ya, mungkin punya tips. Mungkin tidak semua mata pelajaran bisa diajarkan dengan lagu, apalagi kini di masa pandemi dengan pembelajaran jarak jauh. Bisakah teknik pembelajaran dengan lagu ini bisa diterapkan? Bagaimana implementasinya? Silakan nih Pak Tardi. Pertanyaannya berat ini ya, Mas. Berat ya, berapa kilo nih Pak? Barangkali tidak semuanya bisa. Barangkali ada materi-materi tertentu yang itu memang tidak bisa. Jadi dipaksakan sekalipun barangkali hasilnya nggak maksimal. Cuman kalau memang kita usaha betul-betul, saya yakin banyak materi yang nanti bisa kita gubah ke dalam lagu. Saya yakin bisa. Cuma ini butuh waktu. Nggak bisa kalau misalnya kita mau mengajarkan 2 hari besok lagunya baru bikin, nggak bisa. Jadi gini aja, misalnya tahun ini, bulan ini kita bikin lagu apa yang kita bisa, kita kumpulin aja. Tahun depan kan nanti sudah jadi banyak, hampir semua materi nantinya kan tersedia
bentuk lagunya. Pelan-pelan ya Pak ya. Oke. Jadi bisa, tapi ya butuh waktu dan kerja keras. Dan pastinya juga pilih materi gitu kan. Memang tidak semua materi bisa dilagukan. Nah, kita coba untuk cari-cari materi yang bisa match, kita gubah menjadi lagu gitu kan. Kalau Bu Santi ada tambahan, mungkin punya opini juga buat Pak Thohirin. Silakan. Ya, memang inspirasi itu nggak setiap saat bisa datang sih ya Pak ya. Jadi memang betul nggak semua materi itu bisa kita lakukan. Tapi mungkin mudah-mudahan ke depan ada yang bisa membuat semua materi itu bisa melalui lagu. Oke, keren sekali. Tidak semua bisa, cuman banyak yang bisa. Terus tadi ada pertanyaan, bagaimana implementasinya di masa pandemi? Gitu ya. Ini jadi sangat pas kayaknya. Saya terinspirasi ngupload di YouTube juga karena kita mengalami pandemi ini. Lagu-lagu itu biasanya saya ajarkan biasa di kelas, saya manfaatkan sebagai media pembelajaran, sarana pembelajaran biasa. Cuman ketika kita masuk di masa pandemi, kita belajar jarak jauh, wah ini kayaknya jadi ada kadang-kadang musibah itu menjadi sesuatu membuat kita menjadi lebih kreatif gitu. Wah ini harus dimanfaatkan ini karena kalian kadang-kadang agak sulit mengkoordinasi murid-murid yang jauh di sana, harus diajarkan materi ini itu agak sulit, kemudian mereka bosen juga. Terus ini jadi sangat pas kayaknya lagu-lagu dimasukkan, kirimkan ke anak-anak lewat media. Membuat mereka suka. Lebih semangat ya Pak ya. Iya. Daripada ya paling tidak ketika kita mau mengubah lagu orang lain, cari yang ya memang untuk lagu-lagu di zaman kita, misal sebagai guru mungkin baru bagi anak gitu ya. Nah biar mudah dihafal juga, mungkin kita bisa mencari lagu-lagu yang lagi hits di telinga anak biar mereka juga cepat hafal nadanya gitu ya. Cuman liriknya udah dirubah menjadi lirik pembelajaran kayak gitu. Bu Santi ada tambahan untuk implementasi ini? Karena saya guru kelas bawah, saya mencoba dekatkan mic lagi dong. Lagu-lagu yang zaman dulu. Oke. Biar mereka itu tidak kehilangan jejak. Bisa juga kalau yang melalui lagu masa kini itu saya pernah mengalami ada lagu yang membuat saya miris. Anak nyanyi apa ya waktu itu? Koplonan ya. Asik. Oh iya, Ayu Ting Ting ya. Nah itu saya gubah menjadi lagu yang menyesuaikan dengan usia mereka. Itu alhamdulillah mereka jadi lupa dengan lagu aslinya. Jadi penting gak sih kalau misalnya kita mengubah lagu milik orang lain, kemudian ketika kita menyampaikan materi dengan lagu kita gitu kan, dengan lagu yang sudah kita bukan aransemen sih, liriknya udah kita ganti. Kita menyampaikan itu lagu aslinya tuh aslinya judulnya apa, kayak gitu penting gak sih? Iya, kalau saya selalu mencantumkan lagu aslinya nadanya apa. Misalnya pakai nada balonku, saya cantumkan nada balonku. Jadi tidak merusak judul aslinya. Kalau Pak Tati juga kayak gitu? Saya cantumkan di ini, ketikannya saya tulis lagu apa aslinya. Saya lebih sering ke lagu-lagu zaman dulu dan lagu-lagu daerah sih. Kalau lagu-lagu yang kayak sekarang yang kayak gitu jarang sekali. Jadi memang penting sekali ya. Iya. Uri-uri ya. Iya. Apalagi yang lagu-lagu dolanan mungkin ya, lagu-lagu zaman-zaman anak-anak kayak gitu. Kita pengen mendengarkan loh Mitra Pesona lagunya dari mereka yang sudah ada di YouTube. Sekarang kita coba untuk mendengarkan lagunya dari Bu Santi ya. Kalau misalnya Pak Tardi ada yang sudah di YouTube ya? Ada banyak. Habis ini saya cari. Sekarang kita akan mencoba. Ini ada banyak kalau Mitra Pesona ingin melihat channelnya Bu Santi. Ini Bunda Zahra Asmara. Di sini sekitar ada berapa video ya? Ini banyak sekali ya Bu. Saya nggak bisa menghitung. Tapi saya coba satu, yaitu bangun datar dan bangun ruang. Siap ya? Mitra Pesona. Abaikan falsnya. Bentar, ini lagi loading. Kita akan mendengar suaranya dari Bu Santi, yaitu materi bangun datar dan bangun ruang. Tapi sebentar. Bangun datar, bentuknya datar, ada persegi dan segitiga, ada lingkaran, ada persegi panjang, ada juga bentuknya layang-layang. Ayo kawan ingat bentuknya, jangan salah membedakannya. Ayo
bentuk balok, contoh kardus sepatu, bentuk tabung, contohnya gelas, bentuk balok, contoh kardus sepatu. Bangun ruang dari semua arah, bisa dipegang, bisa dipandang, bentuk bola, contoh bola sepak, bentuk yang kubus, contohnya dadu, bentuk tabung, contohnya gelas, bentuk balok, contoh kardus sepatu, bentuk tabung, contohnya gelas, bentuk balok, contoh kardus sepatu. Oke, Mitra Wasona udah denger ya lagunya dari Bu Santi. Ini judulnya adalah Bangun Datar dan Bangun Ruang. Jadi Felix ambil ini dari channelnya Bu Santi, yaitu tadi channelnya adalah Bunda Zahra Asmara. Oke, kayak gitu Mitra Wasona ya, keren ya. Nah, Pak Tardi, saya klik dulu untuk yang ada di YouTube-nya Pak Tardi ya. Untuk channel YouTube-nya apa nih? Mungkin bisa promo ke Mitra Wasona di rumah. Bersama Guru Berbagi Ilmu. Bersama Guru Berbagi Ilmu. Saya cari dulu. Tapi lagu yang baru belum saya upload. Oke, nggak apa-apa. Ini lagu yang udah tersave di YouTube aja ya. Okay. Bersama Guru Berbagi Ilmu. Guru Berbagi Ilmu. Benar ya Mitra Wasona, Berbagi Ilmu. Saya coba cari. Biar kita mendengar dari Pak Tardi. Ini ada lagu pembelajaran tentang ASEAN, saya klik ya. Boleh. Oke. Atau yang lain coba. Ini ada bentar, saya coba buka channel YouTube-nya. Ada lagu pembelajaran mengenal nama-nama negara ASEAN. Kemudian lagu pembelajaran tentang lagu kebangsaan negara. Ya, pilih 2 di antara itu. Oh, yang ASEAN ya. Yang bawahnya, Mas. Oh, berarti lagu pembelajaran tentang lagu kebangsaan negara ASEAN ya. Oke. Coba itu. Oke, Mitra Wasona kalau misalnya ingin lihat channelnya dari Pak Sutardi nih bisa buka di YouTube Bersama Guru Berbagi Ilmu. Saya coba klik untuk lagunya. Mitra Wasona bisa mendengarkan di rumah ya. Bentar, ini lagi loading. Ini jadi yang merasa bingung. Siap, kita dengarkan. Lewat nama-nama lagu kebangsaan.
Ya, kembali dari 92,1 FM Radio Pesona. Tadi Mitra Pesona sudah mendengarkan satu koleksi lagu dari Pak Sutardi. Tadi judulnya adalah untuk nama-nama ibu kota negara di ASEAN gitu ya Pak. Iya, ini betul. termasuk susah loh dihafalkan. Iya betul, banyak lagi. Iya banyak, tidak semuanya hafal Mitra Pesona. Tapi dengan digubah sebagai lagu seperti ini pastinya akan memberikan dampak murid itu lebih cepat untuk menghafal kayak gitu. Nah, obrolan kita harus break dulu, kita harus jeda komersial break ya Pak. Oke. Dan Mitra Pesona kita akan kembali lagi bersama Bu Santi dan Pak Tardi di Zona Guru edisi kali ini, tapi setelah beberapa pesan berikut ini. 92,1 FM Radio Pesona. Kembali dari 92,1 FM Radio Pesona Pas di Hati, dan masih ada Felix di sini yang menemani Mitra Pesona dengan di sajian Zona Guru edisi kali ini. Dan pastinya nih Mitra Pesona, kita masih ada Bu Santi dan Pak Tardi yang menemani kita di sajian Zona Guru kali ini. Oke, tadi kita sudah melihat bukan melihat sih, tapi kita sudah mendengar beberapa lagu ya. Satu dari Bu Santi dan satunya dari Pak Tardi. Nah, ini kita buka WhatsApp yang udah masuk di WhatsApp-nya Radio Pesona, yaitu 082231185554. Ada pertanyaan dari Bu Tarmi di Wonosobo saja. Saya guru yang suaranya tidak bagus, sehingga kepercayaan diri saya untuk mengajar dengan lagu itu kurang, seperti itu. Bagaimana solusinya ketika saya akan menggunakan lagu kayak gitu? Dari Bu Santi dulu ya, silakan Bu. Sebetulnya kalau saya sendiri menilai diri saya, ini suara saya juga cempreng. Oke. Iya, tapi kita kan sering memotivasi anak untuk percaya diri. Kenapa kita tidak coba? Nah, langkah yang saya ambil itu saya memilih lagu yang kira-kira kuat untuk saya. Nadanya gitu ya. Kadang kan ada lagu yang saya sukai ternyata saya nggak kuat. Saya memilihnya lagu anak-anak. Kenapa? Itu biasanya anak-anak itu mudah untuk menirukan. Jadi hajar aja lah, cuek dengan suara kita ya. Yang penting itu tadi Bu Tarmi, tips dari Bu Santi adalah memilih lagu yang nadanya kuat gitu ya. Sesuai dengan suara kita sendiri. Meskipun fals no comment lah kayak gitu ya. Yang penting niatnya untuk belajar gitu ya. Oke, kalau Pak Tardi? Buat Bu Tarmi ya, menurut saya sih begini Bu, barangkali itu hanya perasaan Ibu. Pede aja Bu. Betul. Bagus nggak usah terlalu dipikirkan. Yang penting Ibu coba aja dulu, coba aja bikin. Mungkin pakai lagu orang, atau siapa tahu Ibu justru punya bakat bikin lagu sendiri. Kemudian nanti kalau memang benar-benar Ibu kok nggak pede, lagunya sudah dibuat kok benar-benar nggak pede, saya yakin bisa minta tolong teman-teman guru banyak kok. Dan itu saya yakin mau kalau sekedar membantu menyampaikan atau direkam dan sebagainya. Tapi yang pertama, yang paling penting, Ibu nggak usah pesimis. Pede aja Bu, bagus nggak bagus pikirkan nanti. Barangkali itu cuma perasaan Ibu, tapi ternyata di kedengaran telinga anak-anak wah luar biasa, seperti suara Mas. Kan bisa aja Bu. Jadi semangat aja ya Bu ya. Jadi kadang hanya perasaan diri saja ya Pak, suara saya fals. Tapi memang kadang kita nyuruh murid untuk nyanyi, sementara kita aja nggak mau nyanyi gitu kan. Kadang kan kita hanya share, mungkin kita hanya download. Misalnya guru-guru kelas 1 lah, rata-rata mungkin download lagunya Bu Santi. Kemudian suaranya Bu Santi dikirim ke murid mereka masing-masing. Sebenarnya diharapkan oleh murid sih suara gurunya sendiri ya Pak. Kan aneh juga ya, misalnya gurunya menyuruh murid untuk nyanyi lagu tersebut, tapi gurunya aja nggak mau nyanyi. Kalau saja murid berani kan dia bilang, coba Ibu nyanyi. Kan begitu toh. Mungkin kalau punya murid kritis kayak gitu ya, suara Bu Guru mana kayak gitu kan. Guru harus beri contoh dulu. Oke, jadi sesumber apapun lah suaranya tetap harus pede ya dengan pede aja, Bu. Suara sendiri. Oke, untuk membuat lagu kan tadi seperti Bu Santi, ada Pak Tardi juga kan ada instrumennya seperti itu. Itu instrumen sendiri, kita main piano sendiri, atau memang ada instrumen dari YouTube yang sudah kita download seperti itu Pak? Dari Bu Santi tadi kan ada suara piano atau apa itu? Kalau saya nggak begitu bisa main musik, jadi saya lebih banyak download. Itu download kan banyak dulu sekali musik MIDI yang bisa kita ambil. Biasanya saya menyimak lagu yang kira-kira asik, nanti saya pilih. Itu jadi kita klopkan dengan lirik yang kita punya. Kadang-kadang juga liriknya harus kita buat agar indah didengar gitu. Oke. Dan tadi Bu Santi download untuk lagu-lagu MIDI yang memang di internet banyak kayak gitu. Sekali. Nah, untuk proses recordingnya seperti apa? Kan di HP atau kita save dulu di mana, kemudian mungkin di laptop, kemudian kita bunyikan, kemudian kita recording pakai HP atau gimana?
Mungkin kalau saya terlalu sederhana, beda dengan Pak Tardi nggih. Saya sederhana sekali, menggunakan di rumah menggunakan speaker aktif. Kemudian anak yang membantu, atau bahkan kadang anak yang saya rekam itu. Suaranya anak yang nyanyi. Iya. Anak saya kemudian hanya pakai itu speaker aktif saja sama laptop. Laptop. Jadi instrumen MIDI-nya itu masukkan ke laptop dulu dengan speaker aktif, kemudian diklik Bu Santi nyanyi. Di recording pakai HP. Sederhana sekali. Yang penting materi sampai, karena kemarin terutama darurat Covid ini kan memaksa kita untuk bagaimana agar materi yang ada itu harus sampai. Sederhana tapi bermakna gitu ya. Insya Allah anak gembira. Kalau Pak Tardi nih untuk instrumennya, tadi kan untuk lagunya sudah yang tadi diklik, atau instrumen-instrumen yang sering Pak Tardi gunakan. Kalau saya kebetulan ada teman sama guru itu bisa main musik, jadi kolaborasi. Minta tolong sama teman. Terus ngerekamnya juga sama sederhana, pakai HP di kelas kita rekam. Ya hasilnya seperti itu, agak-agak pas-pasan gitu. Cuman karena banyak yang menyarankan, Pak jangan pakai HP Pak, biar lebih bagus. Terus akhirnya saya cari-cari, rekam di studio oke lah, nggak apa-apa, berbiaya nggak apa-apa. Toh kita sebagai guru juga dibayar kan untuk itu. Iya, untuk meningkatkan kompetensi juga. Iya betul. Kemudian berarti awal memang seperti tadi Bu Santi di kelas gitu ya. Mungkin karena ada teman yang bisa main musik seperti itu, kita kolaborasi. Memang pentingnya kolaborasi seperti itu. Dan recordingnya masih pakai HP gitu ya. Cuman baru-baru ini sudah masuk ke studio ya. Saya pengen hasilnya lebih bagus gitu. Hasilnya lebih bagus karena memang mau di-share di YouTube dan mungkin bisa bermanfaat. Bukan mungkin, tapi harus bermanfaat bagi banyak orang gitu ya Pak. Nah, membuat lagu kan tidak mudah seperti itu. Kadang kita memilih materi, kemudian kita mencoba mencari inspirasi untuk menyusun kata-katanya biar pas dengan nadanya. Itu sulit gak dan butuh berapa lama? Kalau Bu Santi pengalaman pribadi gimana? Kalau saya kita coba menerapkan bahasa Indonesianya gitu loh Pak. Terutama tentang syair itu bagaimana agar kita pas belakangnya semua. Ada pola rimanya juga ya biar indah ya. AP itu yang biar didengar itu indah. Jadi ya bagaimana caranya agar anak itu tidak hanya sekedar materi saja, tapi juga merasakan ternyata asik sekali sambil belajar bahasa Indonesia juga ini. Gitu ya, untuk kadang tidak langsung jadi ya. Dan itu kalau kesulitannya Bu Santi apa nih biasanya yang dialami? Kalau saya sudah punya ide, insya Allah biasanya cepat 10 menit jadi lagunya. Berapa tadi? 10 menit. 10 menit jadi ya? Iya. Untuk satu lagu? Iya. Berapa bait biasanya? Saya biasanya melihat buku materinya. Kan ada yang ada di baris sini, ada yang di baris keberapa, itu nanti saya klikkan biar tadi yang seiramanya itu indah gitu. Jadi kalau Bu Santi ini mencari pola rima, kemudian sambil menyusun-nyusun sehingga match dengan nadanya gitu ya. Kalau dari Pak Tardi nih Pak? Kalau saya tergantung juga materinya seperti apa ya. Cakupan materinya luas atau sempit. Kadang-kadang juga sih mendadak mau ngajar ini sebentar lagi materi IPS tentang ini. Wah gimana nih caranya ya? Saya langsung bikin gitu. Kadang-kadang juga sebelum mengajar, saya pakai lagu ini pas. Begitu juga bisa. Kadang-kadang juga butuh edit beberapa kali. Misalnya ini masih mau saya ajarkan 1 minggu ke depan. Saya bikin. Kadang-kadang ini sudah dibuat, kayaknya nggak pas ya sebelah ini susah ini masuk materi ini, kayaknya lagunya jadi aneh gitu. Ya diedit lagi sampai 3 kali kadang-kadang. Tergantung Mas, muatan materinya seberapa banyak. Kadang semakin sulit materi juga membutuhkan waktu yang lama ya untuk menyusun kata-katanya gitu ya. Dan ini kalau misalnya kita membuat media pembelajaran, sepertinya tidak fair kalau kita tidak refleksi seperti itu. Nah, mungkin banyak sekali yang kita gunakan media untuk pembelajaran. Paling tidak kan kita juga perlu menanyakan ke murid kita, apakah dengan Pak Guru atau Bu Guru membuat media seperti ini, kemudian share kepada mereka suka atau tidak. Pernah nggak refleksi dengan ketika Pak Tardi sama Bu Santi itu membuat lagu dan tanya ke murid dan pendapat mereka tentang materi yang Pak Guru atau Bu Guru sajikan dengan lagu, pendapat mereka seperti apa, kayak gitu? Pernah Pak Tardi? Kalau saya begini, saya ajarkan lagu itu,
kemudian saya lihat ketika istirahat anak-anak nyanyi-nyanyi begitu dengan gembira. Itu bagi saya sudah sebuah kesimpulan. Oh, berarti anak-anak suka. Iya. Tanpa ditanya kita sudah bisa membaca gitu, Pak. Sudah bisa membaca dari auranya gitu ya. Itu selama dalam tatap muka gitu ya. Selama PJJ seperti ini pernah nggak untuk refleksi sama mereka? Kalian suka nggak dengan materi yang Pak Guru sajikan dengan model lagu seperti itu? Iya. Kalau saya melihat dari hasil video mereka, kan kadang mereka saya suruh juga mencoba. Jangan hanya Bu Guru yang nyanyi, kalian juga harus coba. Saya melihat ekspresi mereka itu begitu bahagia. Bahkan ada yang satu keluarga itu ikut nyanyi. Oh gitu ya. Ibunya. Karena untuk mendukung putranya itu luar biasa sekali. Rata-rata itu semuanya bahagia. Jadi meskipun PJJ mereka melaksanakannya dengan bahagia, happy. Oke, happy ya. Iya. Jadi tadi cerita Bu Santi Mitra Wasona bahwa ternyata ketika Bu Santi share lagu, ternyata bukan cuma anaknya saja yang nyanyi, ternyata orang tuanya juga iya. Nah, kemudian di video juga gitu ya. Rata-rata yang ikut hafal malah ibunya. Oh iya, soalnya beberapa rekan saya kelas 1 rata-rata menggunakan videonya Bu Santi. Itu suara siapa kayak gitu. Saya ceritanya, oh ya, kenapa nggak nyanyi sendiri kayak gitu saya tanya. Kayak gitu. Oke, kemudian kalau misalnya di musim PJJ seperti ini dengan memanfaatkan lagu sebagai media pembelajaran, asesmennya seperti apa Pak untuk pengambilan nilai dan sebagainya ketika kita menyampaikan ke murid, apakah mereka harus menyanyi, kemudian mereka membuat video atau mereka hanya voice note menggunakan lagu itu? Nah kayak gitu, yang pengalaman masing-masing dari Pak Tardi gimana? Kalau saya hampir sama dengan Bu Santi sebenarnya. Saya share itu lagu ke anak-anak, saya beri waktu, tolong anak-anak ini lagu sesuai dengan materi tentang ini, tema sekian, halaman sekian. Itu kemarin kita sudah pelajari bersama. Nah ini lagu ini untuk membantu kalian untuk lebih mudah menghafal gitu aja. Tolong ini Pak Guru beri waktu, besok kalian harus kirim rekaman video kamu nyanyikan lagu ini. Nah ternyata mereka nyanyi dan itu bisa, walaupun ada beberapa anak yang memang keterbatasan kemampuan nyanyinya gitu ya, tapi mereka tetap semuanya yang berani. Hafal ya Pak ya. Nah ketika kemudian dihadapkan pada bentuk soal-soal yang kaitannya dengan itu, saya langsung video call begitu, anak bisa jawab. Misalnya ibu kota negara ini mana? Ternyata anak bisa jawab. Iya, hafal lagunya, otomatis ketika mengerjakan soal mereka bisa menjawab ya. Tanpa berpikir panjang. Kalau asesmennya yang dilakukan Bu Santi dengan lagu yang dikirim kayak gitu, penilaiannya seperti apa ke murid? Sama juga dengan Pak Tardi itu. Kalau anak hafal lagu, otomatis berarti kan bisa menjawab soal-soal nanti ya. Memahami materi itu bagi saya itu hal yang keberapa, karena sangat sulit untuk kelas 1 untuk memahami materi. Saya pertama melihat materi fikih itu sangat berat untuk anak kelas 1. Harus tahu syarat wudhu, rukun wudhu, sunnah wudhu. Itu tidak mungkin bagi mereka untuk hafal, mengetahui. Itu kan ya. Paham juga enggak gitu ya. Belum tentu memahami, tapi minimal mereka ketika ada soal bisa menjawab. Karena itu tuntutan. Minimal ya Bu ya. Tuntutan standar minimalnya kan terpenuhi dulu. Oke. Kita kembali dengarkan lagu mereka ya Mitra Pesona. Ini ada yang masuk WhatsApp, bentar saya baca dulu. Dari Pak Triyono, ini dari guru SD Iger Beranak Pak. Wah, teman saya. Ya, selamat dan sukses untuk sahabat guruku Mas Sutardi dan Mbak Santi yang saat ini tampil dengan kepewannya sebagai duta guru berbagi ilmu di Pesona FM. Ya, selamat, semoga bermanfaat bagi dunia pendidikan. Bravo. Kayak gitu. Terima kasih Pak Tri. Oke. Sekarang kita dengarkan dulu ya lagu ini yang kalau tadi Bu Santi dulu yang sudah diklik. Sekarang kita dengarkan lagunya dari Pak Tardi. Ini judulnya adalah Perkembangbiakan pada Tumbuhan ya. Iya Pak. Sebentar, semoga saja bisa diklik. Perkembangbiakan pada tumbuh-tumbuhan, secara umum ada dua macam caranya. Pembiakan generatif dan vegetatif, kita harus tahu maksudnya. Generatif perkembangbiakan secara kawin, vegetatif perkembangbiakan secara tak kawin. Vegetatif terbagi
macam cara, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami ada 6: umbi lapis, umbi batang dan tunas, rizoma atau akar tinggal, geragi atau stolon dan juga spora. Vegetatif buatan ada 7: setek, cangkok, merunduk dan menimbun, menempel atau okulasi, menyambung atau enten dan kultur jaringan. Belajar ilmu alam sangatlah menyenangkan. Belajar ilmu alam sangatlah menyenangkan. Iya, Mitra Pesona sudah mendengarkan ya. Tadi lagunya dari Pak Tardi, judulnya Perkembangbiakan pada Tumbuhan. Ini suaranya sudah lebih jernih ya. Ini sudah memanfaatkan studio musik ya. Betul. Oke, jadi kalau misalnya tadi ketika mendengarkan lagu yang ASEAN memang suaranya masih berbau-bau noise kayak gitu. Betul. Ada gaungnya kayak gitu ya. Ini mirip Ebit GAD. Iya ya. Terima kasih. Sudah menuju ke rekaman beneran gitu ya. Nah, memang awalnya ya memang kita menggunakan media yang apa adanya gitu. Yang betul. penting kita bisa memberikan media yang bermakna kepada murid-murid kita. Pastinya untuk selanjutnya pastinya ada punya cita-cita untuk be better lah pastinya ya. Sekarang kita akan mencoba tadi channelnya Bu Santi apa tadi ya, lupa ya aku. Bunda Zahra Asmara ya. Bunda Zahra Asmara. Ya. Bentar, aku cari. Ini mau ngeklik yang lagunya judulnya apa? Pengertian Iman. Pengertian Iman ya? Iya, Ica Zahra. Jadi Mitra Pesona, nah ini sudah tampil. Ya, Mitra Pesona, kita tadi sudah mendengarkan satu koleksi lagu dari Bu Santi. Tadi yang Rukun Iman. Meskipun tidak ada 1 menit, tapi bermanfaat. Oke, ini ada juga, nggak tahu ini nomornya siapa, 1775. Ini buat gambarnya bapak-bapak sih. Selamat dan sukses selalu buat Pak Tardi dan Bu Santi gitu aja. Tapi nggak ada name-nya di sini. Terima kasih Bapak. Oke, ini mungkin nanti di save nomornya Pak Tardi atau Bu Santi ada mungkin ya. Belakangnya 1775. Mungkin Bapak bisa ngasihkan nama gitu ya. Ulangi lagi untuk WhatsApp-nya biar kita tahu bisa menyebutkan Bapak di mana dan pastinya tidak no name di sini. Oke, nah Mitra Pesona, tak terasa nih waktu kita udah mau habis nih Pak. Ya, sebelum kita pamitan di Zona Guru kali ini Mitra Pesona, sebenarnya masih banyak ya yang akan disampaikan dalam materi kali ini tentang lagu untuk media pembelajaran. Pak Tardi, mungkin closing statement yang akan diberikan ke rekan-rekan di Mitra Pesona di rumah, silakan Pak.
teman-temanku, sahabat-sahabatku, guru semuanya, kadang-kadang kita dihadapkan pada kondisi yang sulit ya. Walaupun kondisinya sulit seperti pandemi misalnya atau keterbatasan media, jangan putus asa. Putar otak, gali kemampuan kita, pasti kita bisa membuat sesuatu yang akan bermakna dan bermanfaat untuk murid kita maupun untuk rekan-rekan guru yang lain. Jadi sesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki, tapi gali semaksimal mungkin. Oke, temukan potensi diri juga ya Pak. Iya. Oke. Bu Santi, mau disampaikan? Ya, intinya sebagai guru itu tidak boleh kehabisan ide. Guru tidak boleh kehabisan ide, apapun caranya nanti insya Allah ada. Dan buat anak itu belajar dengan gembira. Oke. Ada lagi? Sepertinya itu dulu. Oke. Ya. Terima kasih Pak Tardi dan Bu Santi udah hadir di radio, udah berbagi dengan kita, dan mungkin suatu saat kita bisa join lagi di Zona Guru ya. Untuk semoga bermanfaat bagi Mitra Pesona. Dan tadi sudah kita dengarkan, semoga saja bisa menginspirasi. Wah, ini sudah mau closing tapi banyak masuk. Tapi saya bacakan dulu dari Bukus Hendratmi ya. Oke, teman saya. Oh gitu ya. Iya. Oke, ini guru-guru kejajar ya. Ya mungkin karena mereka mendukung saya gitu ya. Iya, support ya. Iya. Oke, karena tidak banyak guru yang mau keluar dari zona nyaman kayak gitu. Jadi ya pokoknya intinya berangkat, ngajar, pulang, tiap bulan gajian. Semoga saja kita tidak menjadi seperti itu. Pastinya mencoba ya, karena memang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional seperti itu ya. Jadi apapun dicari agar dalam pembelajaran itu tidak hanya menggunakan ceramah saja, dengan media-media pastinya bisa dimanfaatkan. Banyak kok media yang bisa dimanfaatkan, bisa gali potensi atau bisa memanfaatkan lingkungan sekitar yang kontekstual. Ya, terima kasih Pak Tardi dan Bu Santi udah hadir. Semoga saja di lain kesempatan kita bisa join lagi di Zona Guru ya. Sama-sama Mas Fer. Ya, dan demikian Mitra Pesona untuk Zona Guru edisi kali ini, hari Minggu 20 September 2020, dan kita jumpa lagi di Zona Guru selanjutnya pastinya dengan tema yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda juga. Terima kasih, saya pamit. Jaga diri, tingkatkan empati di tengah pandemi. Saya Felix. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. .1 FM Radio Pesona, pas di hati.